Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisa Siratul Hasanah dari kelas PAIA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan subpokok bahasannya ialah pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia cenderung bersikap superior, sehingga ia memandang bahwa dirinya adalah makhluk yang paling agung dan mulia di dunia ini. Manusia juga terkadang memandang dirinya sebagai makhluk yang paling rendah dan hina. Hal itu disebut dengan sikap inferior. Hakikat asal manusia berpangkal pada dua asal. Asal yang jatuh yaitu kejadian pertama dari tanah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Dan asal yang dekat ialah yang kedua dari nutfah. Yang membedakan manusia dari makhluk lainnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekali manusia dengan ilmu pengetahuan dan berpikir. Selanjutnya ialah proses penciptaan manusia. Al-Quran menyatakan bahwa proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda. Yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia yang pertama yang Allah ciptakan ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari at-tin atau tanah, at-turab atau tanah yang berdebu, minsal atau tanah liat, dan min hamain masnun, tanah lumpur hitam yang busuk. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk manusia dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 2, surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 29, Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, Quran surah Ar-Rum ayat 20, dan Quran surah Ar-Rahman ayat 4. Yang kedua disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia dengan tahap biologi dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, ialah rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah yang beku atau alaqah yang menggantung dalam rahim. Kemudian darah beku tersebut dijadikan oleh Allah segumpal daging atau mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan bahwa ruh yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setiap anak ialah setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu telah Allah tegaskan dalam banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya, yang pertama, manusia tidak diciptakan dari air mani yang lengkap, akan tetapi dari sebagian kecilnya saja, atau istilahnya itu adalah spermatozoa. Yang kedua, sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Dan yang terakhir, manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim seorang ibu. Kemudian, kedudukan manusia dalam agama Islam. Al-Quran memandang manusia sebagaimana fitrahnya yang mulia dan suci, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dengan dosa.
Al-Quran justru memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju suatu kehidupan spiritual yang suci dan abadi di negeri akhirat kelak. Meski dia harus melewati berbagai macam rintangan dan cobaan dengan beban dosa yang ia tanggung ketika semasa hidup di dunianya. Al-Quran pun memiliki beberapa istilah untuk menunjukkan pengertian manusia. Yang pertama yaitu kata bashar. Kata bashar merujuk pada pengertian manusia sebagai makhluk biologis. Hal itu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-47. Yang kedua, kata al-insan. Kata al-insan ini dihubungkan dengan beberapa pengertian. Yang pertama, kata al-insan dihubungkan dengan khalifah sebagai penanggung amanah. Hal itu terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Yang kedua, kata al-insan dihubungkan dengan predisposisi negatif dalam diri manusia, seperti halnya sifat keluh kesah dan sifat kikir. Hal itu selaras dengan Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Dan yang ketiga, kata al-insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia yang terdiri dari unsur materi dan unsur non-materi. Selaras dengan Quran Surah Al-Hijr ayat 28 sampai ayat 29. Semua konteks kata al-insan itu merujuk pada sifat-sifat manusia, baik psikologis maupun spiritual. Lalu yang ketiga ialah kata an-nas. Kata an-nas dalam Al-Quran mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial dengan karakteristik tertentu. Misalnya, mereka mengaku beriman, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Hal itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-8. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Mengapa bisa demikian? Karena manusia itu diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, seperti kata turab, kata tin, dan yang lain-lain. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa fisik manusia berasal dari macam-macam bahan yang ada di dalam tanah. Menurut Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Manusia dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal dan pikiran tersebut akan menuntun manusia untuk menjalankan peranannya di muka bumi ini. Kemudian keistimewaan manusia. Manusia itu memiliki kelebihan, di mana kelebihan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Salah satu kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang ataupun tumbuhan yang lain hanya mampu bergerak di ruang yang sangat terbatas. Walaupun memang ada binatang yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Nah, mengenai kelebihan manusia atau makhluk lain ada pada Quran Surah Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia memiliki akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Quran. Dengan ilmu, manusia akan mampu berbudaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ilmunya manusia dilebihkan dari makhluk yang lainnya. Jika manusia lebih istimewa dari makhluk lainnya, tentu Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan dalam penciptaan manusia itu. Dalam hidup di dunia, manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, serta pengelola dan pemeliharaan alam semesta. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi sangat jelas, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Selain itu, untuk menjadi khalifah,
Manusia diciptakan oleh Allah agar ia beribadah kepadanya. Pengertian ibadah dalam hal ini tidak sesempit pengertian ibadah yang dianut dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yakni kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi, seluas pengertian yang dikandung oleh kata memperhambakan diri sebagai hamba Allah, berbuat sesuai dengan kehendak dan kesukaan atau keridhaan Allah, dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah peranan manusia. Belajar dari Quran surah An-Naml ayat 15 sampai ayat 16, Quran surah Al-Mu'min ayat 54. Belajar yang dinyatakan pada ayat pertama Quran surah Al-Alaq ialah mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Mengajarkan ilmu menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 39. Khalifah yang telah diajarkan ilmu oleh Allah maka wajib untuk mengajarkannya kepada umat manusia yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan ilmu Allah ialah Al-Quran dan juga Al-Bayan. Membudayakan ilmu menurut Quran surah Al-Mu'min ayat 35 ialah ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, agar membudaya. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan manusia yang dimaksud adalah konsep yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah dan dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan makhluk dengan Khaliknya. Secara moral manusiawi, manusia mempunyai kewajiban kepada Allah sebagai Khaliknya yang telah memberi kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan hadis Al-Lu'lu' wal, kewajiban manusia kepada Allah pada garis besarnya ada dua. Yang pertama ialah mentauhidkan Allah. Maksudnya ialah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan hanya beribadah kepada Allah saja. Orang yang demikian itu mempunyai hak untuk tidak disiksa oleh Allah. Bahkan ia akan diberi pahala yang berlipat ganda. Kewajiban manusia terhadap Allah juga diimbangi dengan iman dan amal soleh. Oleh karena itu, kedudukan manusia dalam Islam yang pertama ialah manusia sebagai hamba Allah. Kemudian, kedudukan manusia dalam Islam yang kedua ialah manusia sebagai khalifatullah. Seperti yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya mengenai tugas manusia sebagai khalifah. Tentunya manusia sebagai makhluk Allah mendapatkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi sebagai tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan dan sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam semesta. Penegasan ini mengisyaratkan bahwa adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah dan sebagai makhluk Allah bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan merupakan satu kesatuan yang padu dan tidak dapat terpisahkan. Kekhalifahan adalah realisasi dari pengabdiannya kepada Allah yang telah menciptakan manusia. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan, itu murni karena kebodohan saya pribadi. Sementara jika ada kelebihannya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Khud Mustafa wa'ada wa qadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.